fauqa salasa layalin adalah tidak halal bagi seorang muslim untuk kemudian ia tahjirlah saudaranya itu lebih dari 3 hari. Nah, itu lebih dari 3 hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya sederhana pangkal persoalannya. Berawal di waktu pengajian. Biasa sebelum Ustaz tampil berceramah, ada di beberapa masjid itu, maka baca Quran dulu salah satu jamaah sebelum tampil Ustaz. Memang jamaah yang baca ini, kalau istilah kita orang Medan, bacaannya berselemak lah, berselemak. Tapi bagi kami para ustaz, mau aja bapak itu, ibu itu tampil ke depan untuk baca Quran, kami udah mengapresiasi kali itu Pak. Jadi nggak malah diapain kali, udah berani aja dia, mau aja udah syukur kali Pak. Nah, jadi setelah baca Quran, kemudian tampillah ustaz berceramah. Setelah ceramah, biasa ada diskusi dan tanya jawab atau tanya jawab. Nah, ketika itu Bapak Ibu, ada pula lah salah seorang bertanya. Pertanyaannya begini, Ustaz, rupanya apa hukum membaca Al-Quran tapi bacaannya salah-salah Ustaz? Karena setahu saya Ustaz, Al-Quran itu satu huruf saja kita salah bacanya, itu kan sudah beda Ustaz makna dan artinya. Jadi apa nggak malah berdosa orang baca Quran kayak gitu? Nah, Bapak Ibu yang baca tadi ngerasa ini nampaknya nembak dia ini, kan itu Bapak ya, udah terasa pertanyaan si kawan nembak dia. Memang kadang-kadang ada juga Pak jamaah begitu, dia nanya ke Ustaz tujuannya untuk nembak kawan yang di situ. Itu di masjid mana itu Ustaz? Bukan di sini, jauh Pak ya. Kalau di sini saya lihat nggak ada. Saya lihat bagus-bagus semua bapak ibu-ibu di sini saya lihat. Ya, jadi ada orang jamaah kayak gitu. Dia bertanya kepada Ustaz, tujuannya untuk nembak kawan itu. Itu dia. Jadi Ustaz, apa nggak malah berdosa baca Quran kayak gitu Ustaz? Jadi yang baca tadi ngerasa ini ditunjukkan ke dirinya dan juga. Dan ternyata yang baca ini termasuk kalau pembagian marah, dan ternyata Pak Bu, ada orang itu cepat marah, cepat memaafkan. Ada orang yang cepat marah, tidak cepat memaafkan. Ada orang tidak cepat marah, tidak cepat memaafkan. Kemudian yang keempat, tidak cepat marah, cepat memaafkan. Nah, itu pula. Jadi ada 4 pembagian marah. Jadi tadi ada orang yang cepat marah, cepat memaafkan. Nah, biasanya ibu-ibu ini cepat marah, cepat memaafkan. Nah, biasanya begitu. Ibu-ibu gampang habis marah, ya udah sebenarnya ya. Nah, bapak ini termasuk orang yang cepat marah. Jadi di majelis itu juga agak tinggi bahasa dia. Memangnya udah bagus sekali bacaan Quran rupanya. Gitu kan Pak. Udah bagus sekali bacaan Quran itu rupanya. Entah acting, entah apalah yang bertanya tadi. Apa? Kan cuma nanya. Jangan gitu kali pertanyaanmu katanya. Oh, agak tegang juga Pak waktu itu Pak. Agak tegang juga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena mereka satu masjid, satu ranting lah kalau kita istilah di Muhammadiyah, kan tiap hari ketemu itu Pak, tiap hari berjumpa. Sebelum ada insiden itu, kalau ketemu mereka salaman, ketemu mereka saling senyum, saling sapa sebelum kejadian insiden tadi Pak.
setelah adanya insiden tadi, ya Pak Bu, begitu mereka ketemu, yang satu noleh ke kanan, yang satu noleh ke kiri. Nah, pas pengajian pun, pas mau masuk yang satu tengok dulu mana tempat duduk si kawan itu. Nah, kalau sempat disitulah misalnya, kesinilah dia. Nah, setelah adanya insiden itu apa namanya Ustaz? Itu dalam bahasa hadis namanya mentakjir, ya. Atau kalau bahasa sehari-hari apa itu Pak? Apa namanya? SS apa namanya? Iya, SKT ya. Ah, itulah. Kurang lebihnya begitu Pak. SKT. Nah, itu dia. Nah, jadi itu tadi. Kalau selama ini jumpa teguran, ya, setelah insiden tadi yang satu melengos ke kanan, yang satu melengos ke kiri. Pak, Bu, ternyata dalam Islam itu diperbolehkan. Boleh Pak, Bu, nggak salah, ya. Jadi kalau ada orang yang menyakiti hati bapak, menyakiti hati ibu, boleh bapak ibu nggak cakapi dia, ya, boleh. Jangan apapun lah Pak, boleh cakapi, boleh nggak dicakapi. Sama misalnya, itu salah Ustaz yang mengatakan apa namanya, orang yang menyuap sama-sama, orang yang menyuap dan disuap sama-sama berdosa. Enggak, itu salah Ustaz yang mengatakan begitu itu. Kan ada itu Pak ya, orang yang menyuap dan disuap sama-sama berdosa. Enggak, mana ada keterangan begitu. Jadi Ustaz yang kayak gitu itu kurang belajar saya rasa kalau seperti itu. Pernah kan Bapak Ibu dengar seperti itu kan? Jadi Ustaz gak berdosa, bukan. Sama-sama di neraka, ya Bapak ya. Nah itu ar-rashi wal murtashi finnar. Itu di hadisnya Bapak ya. Orang yang menyuap dengan yang disuap, dua-duanya neraka. Bukan dua-duanya dosa Bapak ya. Nah, dua-duanya neraka. Nah, jadi makanya salah kalau ada Ustaz mengatakan dua-duanya dosa. Nah, jadi Bapak Ibu, sama yang tadi itu pun boleh, nggak apa-apa. Orang yang nyakiti kita itu nggak kita tegur dia, kita boikot dia, nggak kita kawani dia. Ustaz boleh Ustaz? Boleh, dengan syarat ketentuannya, kebolehannya itu nggak boleh lebih dari 3 hari. Dari itu Pak, 3 hari aja, jangan lama-lama Pak, jangan lama-lama. Ada yang nanya Ustaz, kalau di cabang kami nggak 3 hari Ustaz, jadi 3 periode Ustaz. Ya Allah, 3 periode pula Pak, 1 periode 5 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, berarti 15 tahun lah Bapak itu, ibu itu nggak cakapan tadi. Ya Allah, nggak cakapan sampai. Nah makanya kata Nabi kan mendesak ini agar jangan sampai lebih dari 3 hari. Makanya Nabi menjelaskan apa kata Nabi di hadis itu, wa khairahuma wa yuda'u bisalam. Kalau kasusnya kayak gitu kata Nabi, itu jangan ditanya, jangan dicari siapa yang salah, siapa yang benar, tak usah. Kalau kasusnya kayak gitu Pak ya, tak usah dicari, tak usah ditanya siapa yang salah, siapa yang benar. Kenapa? Karena itu bisa aja miskomunikasi, bisa aja salah paham, ya. Bisa aja yang tanya tadi sebenarnya maksudnya nggak nyindir Bapak itu, ya memang dia kepengenannya nanya. Nah, dan bisa aja yang ngaji tadi baca tadi baper, kan gitu Bapak ya. Makanya tak usah ditanya, tak usah dicari siapa yang salah, siapa yang benar. Pokoknya kata Nabi, kalau konteksnya kayak gitu, wayuda bisalam, itu kata Nabi, yang baik, yang terbaik di antara mereka yang pertama kali negur. Nah itulah yang terbaik.
Ada jamaah bertanya, Ustaz, bayangkan Ustaz lah, kenapa rupanya Pak? Usia dia masih muda, saya udah tua Ustaz. Pantas nggak Ustaz saya negur dulu dia duluan katanya. Ya pantas-pantas saja Pak Bu, ya pantas-pantas saja. Ustaz pula yang suruh bayangkan, capek kali Ustaz bayang-bayangkannya Pak Bu ya. Bayangkan Ustaz lah katanya. Dia masih anak kemarin sore, awak udah tua usia katanya. Apa pantas Ustaz saya negur duluan? Ya nggak apa-apa. Pokoknya kata Nabi, bukan masalah tua, bukan masalah muda. Yang terbaik di antara mereka kata Nabi, yang pertama negur, yang pertama nyapa. Wah itu. Dan memang itu berat Pak. Kalau kondisinya kayak itu berat, ya berat. Makanya itu kata Nabi, itulah yang terbaik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada Hindun, istri Abu Sufyan, kemudian punya budak namanya Wasih. Mereka inilah bersekongkol menyuruh si Hindun menyuruh Wasih untuk membunuh paman Nabi yang bernama Hamzah, ya, di perang Uhud kalau saya nggak silap, ya. Nah, setelah terbunuh Hamzah itu, kemudian dijelaskan dalam tarikh itu, diambillah jantung atau hati si Hamzah itu, diserahkan kepada si Hindun. Nah, setelah Fathul Makkah, Hindun itu dan Wasih juga ternyata masuk Islam, bersahadat di hadapan Nabi. Ketika itu Pak Bu, Nabi tetap menerima syahadat mereka, tapi Nabi nggak mau melihat mereka lama-lama di hadapan Nabi. Nggak mau Nabi lihat mereka lama-lama di depan Nabi. Nabi segera memerintahkan untuk supaya cepat pergi. Kenapa? Apa balik? Teringat balik bagaimana kelakuan mereka waktu itu. Nah, Bapak Ibu, apa yang ingin saya sampaikan? Ternyata nggak harus lapang dada dulu kita sampai nggak ada bekas barulah kita tegur dia. Enggak. Tuntutan hadis Nabi tadi negurnya aja. Persoalan hati kita belum bisa seperti yang dulu lagi. Persoalan pun komunikasi belum bisa seperti yang dulu lagi. Itu proses. Waktu yang akan menjawab. Bisa aja bisa akrab balik, bisa aja enggak. Tapi yang jelas kita sudah negur, berarti sudah nyambung silaturahmi tadi. Nah itu Bapak ya. Nah jadi tidak harus tunggu sampai lapang. Nah pokoknya negur saja, itu yang dituntut dalam hadis Nabi tadi. Nah kenapa seperti itu Ustaz? Ulama menjelaskan karena khawatir kalau sempatlah bapak itu, ibu itu yang rajin beribadah, rajin beramal soleh, tapi masih dalam keadaan saling mentahdir tadi, masih SKT segala macam, qadar Allah meninggal, baik salah satu maupun kedua-duanya. Maka ulama menjelaskan meninggalnya bapak itu, meninggalnya ibu itu dalam keadaan su'ul khatimah, jelek di akhir hayatnya. Itulah yang kita khawatirkan Pak. Itu yang kita khawatirkan. Makanya itulah ketika ada seorang jamaah bertanya kepada seorang ustaz, Ustaz, kalau ku renung-renungkan Ustaz, ku ingat-ingat kayak manalah kelakuannya waktu itu sama aku Ustaz, rasanya nggak sanggup aku Ustaz, maafkan dia Ustaz. Jadi kayak mana itu Ustaz? Ustaz itu menjawab dengan baca surat Al-Imran ayat 133 itu, wasani'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal qaziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Bapak ya, segeralah kamu minta ampun kepada Allah. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu hanya untuk orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Di ujung ayat Allah mengatakan wal afina anin nas, orang yang bersedia
memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian saya itu bertanya kepada jamaah tadi. Sekarang saya tanyalah Bapak Ibu. Bapak Ibu pilih surga yang luasnya seluas langit dan bumi dengan kenikmatan yang luar biasa yang ada di dalamnya, atau Bapak Ibu tetap mempertahankan ego Bapak, ego Ibu dengan tidak mau memaafkan kesalahan kawan Bapak tadi, kawan Ibu tadi? Maka sejawab tadi lama jawabnya. Terakhir nangis dia. Terus terucaplah dari bibirnya, iyalah Ustaz, saya pilih surga Ustaz. Nah itu. Maka yakin kita sepulang dari pengajian itu, dia maafkanlah kesalahan kawannya itu. Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan? Jadi belajar mengetahui pembatal-pembatal puasa itu penting. Tapi belajar mengetahui hal-hal yang dapat mengurangi bahkan menghapus pahala puasa itu pun jauh lebih penting. Nah, salah satunya ini bisa mengurangi atau membatalkan pahala puasa kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir, lebaran sebentar lagi. Cukup sekian dan terima kasih. Ya Bapak ya. Kalau ada jarum yang patah,